Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan. Kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat pos pengumben yang diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama. Kita beribadah kepada Tuhan, kita tanggalkan segala beban pikiran, masalah persoalan, tinggalkan itu semua.
masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini, kami boleh menikmati udara yang segar, cuaca yang baik, kami boleh bernafas dengan baik. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini adalah karena kasih, anugerah dan karunia Tuhan terbesar dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya terjadi seturut dengan kehendak-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah segenap hidup ini, roh tubuh jiwa raga ini Tuhan Yesus, hanya bagi-Mu. Haleluya, 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 amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan itu adalah damai, Dialah yang selalu menolong kita, memimpin dimanapun kita berada. Mari datang menyembah. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menanti untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa-Ku cari wajah-Mu. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Katakan kaulah damai di hatiku, kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Kau selalu menantiku untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa-Ku cari wajah-Mu.
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat segala kebaikan-Mu. Kau Tuhan sumber pengharapan, Kau Tuhan sumber penolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian syukur kami naikkan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory Yesus. Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Kau kami agungkan tinggi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Untuk waktu yang indah, untuk saat yang indah kami boleh ada dekat dengan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri, bersorak-sorak buat Tuhan kita. Angkat tangan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya Kau Yesus yang kami miliki. Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan kami. Amin. Haleluya. Ho, ho, ho. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap bersamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari umat Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau Yesusku. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti bukan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuat, Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya Tuhan sumber kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, Tuhan Yesus. Kalau damai dalam hidup kami,
Kau Tuhan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber segala-galanya bagi kami. Biar kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Kami mau selalu beriman kepadamu Tuhan. Kami mau rindu terus kepadamu. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau selalu menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau doa syafaat, terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang ditaburkan itu dapat bertumbuh subur dan dapat kita lakukan. Haleluya. Kami rindu curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu dapat digenapi bagi kita semua ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu mau berkumpul Tuhan. Kami mau selalu sujud menyembah-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadi
Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Atas pemulihan, atas kesembuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, ampunilah dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bapa di surga, sama seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami hendak berdoa menyatukan hati buat negara yang kami kasihi, mulai dari Merauke hingga Sabang ya Tuhan, mulai dari timur hingga barat. Kami melepaskan damai sejahtera, sukacita, hujan pertobatan akan ada pada Indonesia ya Tuhan. Sebaliknya kami mengikat, mematahkan kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepadamu, seperti kuasa LGBTQ, seks bebas, narkoba, terorisme, pemecah belah bangsa. Segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah adanya kebangkitan generasi Yeremia, kebangkitan yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Engkau yang kedua kali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ada buat bangsa kami Indonesia. Bapa di surga, kami hendak berdoa buat gembala sidang kami yang kami kasihi, Bapak Niko Noto Raharjo, berserta keempat wakilnya dan keluarga besarnya. Kesehatan yang sempurna Engkau berikan kepada Bapak Niko Noto Raharjo dan keluarga besarnya, berserta keempat wakil dan keluarga besarnya. Visi misi yang baru, kepekaan, suara-suara Tuhan Engkau akan berikan kepada mereka, dan mereka akan menyampaikan kepada kami, jemaat Tuhan, apa yang hendak kami harus perbuat di akhir zaman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat gembala sidang kami. Bapa, kami juga berdoa buat gembala GBI Pos Pengumben, Bapak Hendro Basuki berserta Ibu Ifang dan anak mantu cucunya, keluarga besarnya. Kesehatan sudah Engkau berikan kepada keluarga besar ini, kekuatan dalam melayani Engkau, kesatuan hati, penyertaan Tuhan tidak pernah berlalu dalam keluarga besar ini. Bapa, kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Ibu Rosa berserta anak mantu cucunya ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna pula ya Bapa. Penyertaan Tuhan akan selalu ada dan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan buat gembala dan wakil gembala kami. Bapa, kami juga berdoa buat para pengerjamu di GBI Pos Pengumben, mulai dari Kabit Ibadah Raya, Kabit Doa, Kabit Kul, Kabit WBI, Kabit Pemusik, WL Singer, pendoa, semua yang terlibat di dalam pelayananmu ya Bapa. Engkau sudah memberkati jeripaya pelayanan kami ya Tuhan. Karena kami tahu pelayanan kepadamu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kesatuan hati akan ada pada gembala, wakil gembala, seluruh pengerja GBI Pos Pengumben. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kami untuk melayani pekerjaan Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat GBI Pos Pengumben dan seluruh jemaat yang mendengarkan ibadah online pada kesempatan hari ini. Engkau akan memberikan jalan keluar apabila mereka berbeban berat. Engkau sudah menyembuhkan apabila mereka ada keluhan sakit penyakit. Engkau akan selalu berserta kepada mereka ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Engkau selalu ada dan memberkati seluruh jemaat dan keluarga besar GBI Pos Pengumben. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh pendeta. Biarlah ya Tuhan, kami bukan hanya mendengar, tetapi kami akan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami akan melakukannya ya Tuhan dan takut akan Engkau. Sehingga firman itu bukan hanya logos, tetapi tumbuh, berbuah, dan berkembang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan hati sukacita dan siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Berjumpa kembali kita. Percaya semua saudara di dalam keadaan yang baik. Mungkin ada yang kurang enak badan atau bagaimana, tetap satu, yaitu
sukacita selalu. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Jadi gak usah khawatir bagaimanapun. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita, Tuhan yang mengatur. Ya, kita diberi kebebasan, tapi asal kita di dalam relnya Tuhan. Ya, kemauan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Tuhan bantu. Nah, Tuhan sendiri yang ngomong, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan. Nah ini yang penting bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, selama saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus, ya, percayalah segala sesuatu boleh terjadi. Dan satu hal, Tuhan pasti bela. Kan ada lagunya, Allah yang bela, siapa lawan Dia, lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Amin. Saudara, dari sejak tahun 2020 ya, 2020 bulan Maret itu saya ingat-ingat ya. Nah, jadi namanya waktu itu COVID-19 mulai ada ya, kita tetap jaga sampai hari ini kita masih ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebaliknya, kalau Tuhan beri kemurahan di dalam kehidupan kita, kita pakai untuk kemuliaannya Dia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, banyak orang memang melalui handphone, gadget itu ya, saudara dan saya semua yang punya handphone itu bisa ya cari khotbah atau pendeta-pendeta mana yang paling top atau siapapun ya, saudara bisa cari ya. Pesan saya, hati-hati ya, jangan dicampur aduk. Kenapa campur aduk? Karena kita ini di dalam GBI ya, GBI. Jadi kalau kita masih sama GBI, masih sama lah. Kalau sudah lain-lain, hati-hati ya. Kita harus cerdas, mendengar, membaca, segalanya perlu artinya pimpinan dari Roh Kudus. Ya, kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, bisa artinya mempunyai pengertian yang berbeda. Oleh karena itu, ya begitu pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kalau saudara baca atau dengar dari handphone saudara, itu saudara harus ya, harus cermat. Saya bilang harus cermat ya, karena banyak pengajaran yang artinya kalau dicocokin dengan kita punya paham dari GBI, mungkin loh kok ini bilang begini, ini kok bilang begitu. Saya percaya GBI benar. Amin. Kita tidak menyesatkan anak Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia,
dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadaku, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dalam dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ia Mesias. Haleluya. Mari kita bahas satu persatu dari ayat yang sudah dibacakan tadi. Bagaimana ya dari zaman dulu Tuhan Yesus sudah tahu itu nanti ini ya. Jangankan nanti, sekarang ya, waktu Yesus katakan itu kan dulu zamannya Yesus. Saya sudah berpikir, banyak orang yang nggak senang, banyak penyelewengan firman, macam-macam deh, ya, penyesatan atau macam-macam. Di situ Tuhan tanya, lucu nggak kalau saudara nggak pakai Roh Kudus, bingung, loh kok Yesus kok nanya, ya nggak? Siapakah anak manusia ini? Anak manusia itu kan Yesus ya. Siapa Yesus? Siapa aku? Ya, siapa Yesus? Padahal dia bertanya. Itulah keadaan pada waktu itu. Sama dengan keadaan sekarang ini. Ya, bagaimana orang banyak tafsir. Ya, kalau tafsir itu banyak ya pakai pikiran manusia sendiri atau bagaimana. Tapi kalau kita tetap ada Roh Kudus bisa memisahkan. Oh, ini nggak benar. Karena banyak sekarang. Alkitab juga katakan di situ. Hati-hati. Ya. Ada ya Yesus yang lain. Ada kata-kata itu. Yesus yang lain. Ada 2 Korintus 11 ayat 4. Ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitahukan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya. Di sini dikatakan tadi ada berita, ya. Ada berita. Sebab kamu sabar saja ya jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Hati-hati ya. Banyak orang yang artinya menyenangkan orang lain, tidak berpegang Alkitab. Kita jadi hamba Tuhan, Alkitab. Tidak sesuai Alkitab, tidak. Harus Alkitab ya. Nih, hati-hati. Ada Injil yang lain juga ada. Hati-hati ya. Galatia 1 ayat 6 ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Hati-hati. Hanya saya nggak mau bahas Injil apa Injil ada, cuman saya nggak mau sampaikan di sini karena nanti jadi malah ini tujuannya saya hanya memberitahukan ada Injil yang diberitakan. Ya dibilang Injil, tapi bukan yang kita pegang ini. Ya, disinilah pentingnya saudara, saya, dan semua yang mendengarkan ini. Baca Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab, saya yakin saudara tidak akan tersesat atau cari paham lain. Nah,
boleh dengar, tapi ingat, jangan sampai saudara mengikuti paham yang lain di luar Alkitab. Amin. Oleh karena itu, jadi anak Tuhan, kita harus selalu waspada. Ini saudara. Karena sudah dikatakan, ya, kalau di zaman akhir ini banyak terjadi penyesat. Ya, hati-hati. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Ya, bagi yang percaya, kalau dia Yesus juru selamat, dia Allah, dia Tuhan juru selamat kita, itu yang dijamin keselamatan nanti yang kekal selama-lamanya. Jadi kita harus paham ini, ya, Di ayat berikutnya saya bacakan ayat 16 ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini baru, ya. Padahal waktu itu banyak murid Tuhan yang mengikut kemana-mana. Ada loh yang menyangkal, ada. Ya. Apalagi sekarang Yesus tidak kelihatan, tapi kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, gak ada ceritanya kita keluar dari Tuhan Yesus. Hidup untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Iya, hidup untuk Yesus. Jadi kalau kita mengerti, gak bakal kita keluar dari Tuhan. Karena dia adalah, ini dikatakan, engkau adalah Mesias, juru selamat, ya, juru selamat yang hidup. Ya. Saudara, kalau kita mengerti ini, jangan takut. Orang katakan, oh gitu, apa kamu yakin ini? Yakin, aku yakin, saya pasti diselamatkan Tuhan. Saya katakan begitu, saudara. Saya yakin Yesus pasti selamatkan, asal kita selalu di dalam Yesus. Jangan sia-siakan Tuhan Yesus pengorbanannya. Jangan salibkan dia yang kedua kali. Cukup penderitaan Tuhan, ya. Dia sudah buat saudara semua orang seluruh dunia ini. Hanya saja kadang-kadang nggak mau percaya. Kasihan deh lo, ya, kasihan deh lo. Ya. Ayat berikutnya dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini, saudara bisa percaya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Berbahagia, haleluya. Saudara, orang yang berbahagia luar biasa. Puji Tuhan. Pegang terus, ya. Pegang terus. Harus kita kerjakan. Keselamatan yang sudah kita terima harus kita kerjakan. Tidak boleh kita diam saja. Beritakan juga apa perintahnya. Beritakan. Saudara dan saya punya tugas memberitakan. Amin. Untuk orang lain bertobat atau tidak, urusannya Tuhan. Kita punya tugas memberitakan. Amin. Berbahagia. Tuhan ini katakan berbahagia. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan yang di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi apa? Dasarnya apa? Perkataannya tadi, Juru Selamat, Tuhan, ya. Saudara di situ yakin yang dikatakan alam maut tidak akan, ya, alam maut tidak akan menjamah saudara.
atau akan ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Kuncinya apa? Tetap bakal Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dunia ini, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya. Ingat. Sangkal diri, pikul salib. Ya. Itu sudah Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Sangkal diri, pikul salib. Jangan main-main. Ya. Karena apa? Tuhan gak pernah menjadikan, enak terus kamu sampai nanti dipanggil pulang ke surga. Sangkal diri, pikul salib. Segala macam masalah ada, kita akan alami. Tapi ingat, ingat, Dia tetap membela kita. Ya, ingat bahwa Tuhan Yesus tidak akan memberi ujian, melebihi dari kekuatan yang ada pada kita. Saudara, lebih dekat dengan Tuhan, ujiannya juga banyak, saudara. Banyak. Saya juga ngalami, tapi begitu tahu diuji, kita harus kuat. Kita singkirkan itu godaan-godaan. Ingat, selama kita di dunia ini, segala macam godaan itu ada. Kita nggak lepas, tapi kita minta kekuatan supaya kita bisa lewati itu segala macam ujian, godaan-godaan di dunia ini. Kalau saudara mengejar dunia, tidak akan ada yang namanya puas, tidak ada. Namanya cukup. Kalau carinya dunia, nggak ada cukup. Nggak ada. Mau lebih lagi. Nggak ada namanya cukup orang. Makanya disinilah letak kita di dalam mengikut Tuhan harus waspada, selalu berjaga-jaga. Lagi di saat seperti ini, ya, saat yang gak enak yang kita alami, ya, semua orang mengalami, bukan saudara dan saya saja, semua. Tapi sekali lagi, percaya, Immanuel, Allah beserta kita. Nomor satukan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya alami. Ya. Apa yang Tuhan berikan sekarang di luar pemikiran saya. Yang gak pernah saya doakan, yang gak pernah saya impikan, gak pernah saya inginkan. Tuhan beri. Karena saya gak mau minta, cuma minta. Enggak. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan. Apa itu, Pak? Baca Alkitab. Ya, makanya kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, percaya, gak usah khawatir. Saat yang sulit, seperti apapun, bersama Yesus kita menang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena Yesus berperan di kita. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Berikutnya dikatakan juga, kepadamu akan kuberikan kunci sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini penting. Kalau saudara masih ada ikatan-ikatan dunia ini, masih loh sampai di sono loh. Ya, Tuhan masih lihat loh. Ya, makanya lepasin saja.
Tapi apa yang baik yang dari Tuhan Yesus kita ikat. Biar pada waktunya nanti ya kita nggak akan mengalami apa yang disebut kesulitan, kebimbangan, apa saya masuk surga apa enggak. Jangan. Ya, kalau kita sudah lepaskan apa yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, karena terlepas juga di surga, apa yang kita ikat, yang kesukaan Tuhan di dunia ini kita lakukan terikat juga di sana. Puji Tuhan. Semua orang pasti mati, pasti. Hanya waktunya yang berbeda-beda. Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Kalau kita mengerti ini, ya senang aja hidup. Senang, kita nikmati. Berpada dengan apa yang ada. Berpada dengan apa yang ada. Kita nggak tahu cara Tuhan mengupainya bagaimana. Apa saya kepikir? Kakak pikir semua kalau saya bisa begini-begini. Saudara, hanya justru orang yang nggak ngerti riwayat, nggak ngerti kronologis kita, kronologis saya, curiga. Gak apa-apa lah, biarin aja lah. Kita nggak perlu membalas. Karena apa? Pembalasan haknya Tuhan. Ini. Jadi ini ayat yang penting terakhir, yaitu lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Loh, saudara mungkin dengar ini bingung. Loh kan Yesus bilang Mesias, kok sekarang jangan memberitakan bagaimana? Ya, ini yang saya bilang. Waktunya, tugas Tuhan, ya, tugas Tuhan menyelamatkan semua manusia di dunia ini mati di atas kayu salib. Belum terjadi waktu itu, ya, belum terjadi. Jadi tenang dulu, jangan ngomong-ngomong dulu. Banyak orang yang nggak senang ini, banyak orang yang senang. Nanti ada yang gunting dalam lipatan istilahnya, ada yang juga yang nikam dari belakang istilahnya. Banyak. Tuhan tahu, karena Dia adalah Tuhan 100%. Dia adalah manusia 100%. Dia mengerti apa yang di dalam hati kita masing-masing. Dia hanya mengingatkan. Karena dia tahu kebebasan yang Tuhan berikan. Tapi kalau kamu melanggar, urusannya dia deh. Jadi gitulah. Makanya belum waktunya. Jangan diberitakan dulu. Ya. Jangan diberitakan dulu. Justru nanti namanya pada waktu itu saudara disebut orang Kristen. Apa itu orang Kristen? Mengikut Yesus. Ya. Orang yang mengikut Yesus itulah yang disebut Kristen. Bukan Kristen itu terus agama, enggak. Ya, tidak ada agama yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita bisa beroleh selamat. Hanya nama Yesus. Ingat. Nama Yesus. Saudara, kesimpulannya, ya. Jadi harus apa kita? Nah, coba buka Yohanes 6 ayat 28-29 coba. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Ini kita harus percaya kepada Dia. Dia siapa? Yesus. Kita harus percaya. Modalnya
kerja manot aja. Gak ada Tuhan mau jerumusin kita. Gak ada. Tuhan akan membawa kepada umatnya yang setia, yang taat. Amin, saudara. Makanya di saat seperti inilah, ayo kita tetap cintai Yesus sampai kapanpun, apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa-apa yang Tuhan sudah taruh di hati pikiran hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua yang sudah didengar oleh anak-anak-Mu boleh direnungkan dan dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan, agar mereka hidup tidak di dalam ketakutan lagi, tapi hidup di dalam sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian, ku kagum dan sembah padamu, Bapa ku cari wajahmu, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian, ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Saudara, kita akhiri baktian pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Nama kasakara labataya sindi dikira, lama rabata sakara labata sandara bara. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus menyertai kita. Yesus, korabata sakala, oh labara, sikara bara, penghiburan, kekuatan, kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, tetap jaga prokes. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.